dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan Haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bishim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, ternyata Nania Idol menjadi orang Kristen 13 tahun. Nah, 13 tahun bagi saya itu waktu yang lama. Menjadi orang Kristen 13 tahun itu waktu yang lama. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, selama 13 tahun menjadi orang Kristen, berapa lama kita membangun hubungan, membangun keakraban, membangun kedekatan, membangun keintiman, atau membangun relasi dengan Kristus? Bukan berapa lama kamu menjadi orang Kristen, bukan berapa lama kita menjadi orang Kristen, tetapi berapa lama kita selama menjadi orang Kristen, kita membangun hubungan keintiman dengan Dia. Karena kekristenan itu bukan berbicara tentang agama, tetapi kekristenan itu berbicara tentang relasi kita dengan Kristus. Berbicara tentang hubungan kita dengan Kristus. Berbicara tentang kedekatan, kemelekatan, keakraban kita, keintiman kita dengan Kristus. Karena Alkitab berkata dalam Injil Yohanes, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apapun. Apakah di luar Yesus kita tidak bisa kaya? Tidak, banyak sekali orang-orang kaya di luar Yesus. Apakah di luar Yesus Kristus kita tidak menjadi orang sukses? Apakah di luar Yesus kita tidak bisa melakukan perkara-perkara besar? Perkara-perkara yang bisa memukul orang banyak. Banyak Bapak Ibu yang bisa seperti itu di luar kekristenan. Tetapi satu hal yang tidak bisa kita lakukan bila kita di luar Yesus Kristus. Apa itu Bang Pendi? Kita tidak bisa masuk surga. Yang lain kita bisa lakukan. Bahkan bisa menyembuhkan orang sakit. Sekalipun kita di luar Yesus. Bisa menyembuhkan orang sakit. Dukun, betapa banyak dukun yang bisa menyembuhkan orang sakit. Masalah melakukan perkara-perkara besar. Banyak sekali orang di luar kekristenan itu bisa berjalan di atas air. Bahkan kita pernah mendengar ada orang yang bisa terbang karena ilmunya tinggi. Tetapi satu hal yang tidak bisa kita lakukan bila kita tidak tinggal di dalam Yesus, bila kita di luar Yesus, hal yang tidak bisa kita lakukan adalah kita masuk surga. Di luar Yesus Kristus kita tidak bisa masuk surga. Karena kekristenan itu bukan berbicara tentang amal kita yang membuat kita masuk surga, tetapi iman kita yang membuat kita masuk surga. Saya ulangi Bapak Ibu. Di dalam kekristenan yang membuat kita masuk surga itu bukan amal kita, bukan pahala yang kita kumpulkan masa di dunia. Tetapi yang membuat kita masuk surga atau saudara masuk surga adalah bagaimana iman saudara kepada Yesus. Bagaimana ketergantungan kita mutlak kepada Yesus. Apakah kita masuk Kristen hanya sebatas agama? Tidak pernah kita melihat membangun hubungan keintiman kita dengan Dia. Tidak ada sedikit pun kemelekatan kita dengan Dia. Hubungan pribadi kita dengan Dia tidak ada. Makanya 13 tahun menjadi orang Kristen itu bagi saya waktu yang lama. Tetapi untuk membangun hubungan keintiman, keakraban, kemelekatan dengan Tuhan, 13 tahun itu waktu yang sangat singkat. Kenapa? Kita di dalam Tuhan itu tidak terasa apa-apa Bapak Ibu. Betapa sukacitanya kita di dalam Tuhan ketika kita menikmati hadirat Tuhan tidak terasa. Kadang-kadang kita ketika kita memuji Tuhan, tiba-tiba air mata kita mengalir dengan sendirinya. Kita terharu betapa baik, hebatnya kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Tanpa terasa, tanpa kita sadari, air mata itu mengalir. Jatuh. Tidak kita buat-buat. Kenapa kita merasakan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan ketika kita bangun hubungan intim dengan Tuhan 1 jam. Dan kita merasakan hadirat Tuhan. Seolah-olah baru 1 menitnya kita rasakan hadirat Tuhan.
Padahal waktu kita memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan, itu 1 jam. Tetapi ketika kita bisa merasakan hadirat Tuhan, waktu 1 jam itulah waktu yang benar-benar bagaikan beberapa detik. Begitu juga 13 tahun, selama 13 tahun, apa yang kita lakukan di dalam kekristenan ini? Apakah kita asik bersaksi, dipanggil dari gereja A ke gereja B, dari gereja B ke gereja C, dari gereja C ke gereja D? Saudara, kalau melihat Habaget, ya, melihat saya, Bapak Ibu, jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah saya bersaksi di gereja-gereja. Saya datang ke gereja hanya untuk beribadah. Untuk bersaksi, saya tidak. Bahkan hampir setiap minggu banyak orang meminta saya untuk melayani di gerejanya. Saya tolak dengan halus. Saya mau ke gereja Bapak, saya hanya untuk beribadah. Saya ingin diisi, bukan mengisi. Karena setiap hari saya mengisi firman di luar gereja. Dan saya, puji Tuhan, belum tergiur dengan kesaksian-kesaksian yang dipanggil oleh gereja-gereja besar. Belum. Justru sebaliknya, saya terbebani, saya terpanggil ke gereja-gereja kecil di pedalaman, di pedesaan, di mana di situ banyak orang yang merindukan firman Tuhan yang baru, merindukan kebenaran yang kita sampaikan, haus dan lapar mereka akan firman Tuhan. Nah, ke sana saya pergi, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, semuanya Tuhan cukupkan. Seperti beberapa waktu yang lalu di saat saya ke Nias, saya ke Kalbar, Kalimantan Barat, saya ke Aceh. Waktu saya ke Aceh tanpa sepengetahuan orang, Bapak Ibu. Karena tidak bisa bergerak di Aceh itu. Tetapi kita hanya bisa berkumpul di sebuah daerah di Banda Aceh hanya beberapa hari. Dan teman-teman yang berkumpul pun ketika saya yang datang, mereka takut untuk bertemu dengan saya. Tetapi ketika saya berjalan di dalam Tuhan, Tuhan yang memampukan, memberikan kekuatan kepada saya. Karena firman Tuhan itu, Injil itulah kekuatan Elohim, kekuatan Tuhan. Nah, saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, kekristenan itu bukan berbicara masalah agama, tetapi kekristenan itu berbicara tentang hubungan, tentang relasi kita. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Maka Yeshua HaMashiach pertama sekali berkata kepada para murid, kepada orang Israel, Shema Israel, dengarlah wahai Israel. Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Yahweh adalah Tuhan kita. Yahweh Echad. Nah, dan lagi Yesus berkata, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Gampang sekali sebenarnya. Yesus Kristus mengajarkan kita bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan bagaimana hubungan kita dengan manusia. Gampang sekali Yesus mengajarkan kita bagaimana cara kita beribadah. Gampang sekali Yesus memberikan informasi, memberikan penjelasan kepada kita, memberikan teladan kepada kita bagaimana hubungan kita dengan Bapa dan bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Nah, maka Bapak Ibu, perlu sekali kita meminta hati Bapa supaya hati Bapa melekat pada kita. Nah, saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, di dalam Injil Yohanes 15 ayat 4, di situ dikatakan, tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu, semua seperti ranting, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Di dalam ayat ini Bapak Ibu, Yesus sang pokok anggur yang benar memberikan gambaran tentang ranting yang tidak dapat berbuah jika tidak tinggal pada pokok anggur. Kualitas buah sangat ditentukan sedekat apa ranting dengan pokok. Karena sari-sari makanan untuk menghasilkan buah diperoleh dari pokok yang menjadi penyalur utama makanan. Ini menandakan betapa pentingnya ranting tetap melekat pada pokok dan betapa ranting membutuhkan sang pokok. Kalau saya melihat Bapak Ibu ya, kalau kita merenungkan seolah-olah pokok itu yang sangat membutuhkan kita. Ya, ada kesan di dalam kehidupan kita, di dalam kita beribadah, di dalam kita melayani, seolah-olah
Pokok itu yang sangat membutuhkan kita. Padahal sebaliknya, kita sangat membutuhkan pokok. Kita sangat membutuhkan Yesus. Sangat membutuhkan Dia. Sangat bergantung mutlak kita kepada Dia. Sangat. Karena di luar Dia kita tidak bisa berbuat apapun. Sekalipun kita bisa melakukan perkara-perkara besar seperti orang dunia lakukan, itu perkara yang kita lakukan itu tidak ada faedah dan gunanya untuk kehidupan kita di akhirat. Bahkan seperti kata teman-teman kita, amal banyak, kebaikan banyak, pahala banyak. Di dalam Alkitab, apa kata Tuhan? Apa kata firman Tuhan? Amalmu, kebaikanmu, pahalamu, kalau kamu bawa kepadaku, kata firman, itu seperti sampah, seperti kain kotor. Tidak ada gunanya berarti pahala kita yang kita kumpulkan, amal kebaikan kita. Ada pahalanya, ada gunanya Bapak Ibu, tetapi kita tidak bisa pergunakan itu untuk bisa masuk surga. Kegunaannya tetap ada, tetapi kegunaan itu tidak bisa kita pergunakan untuk kita bisa dibawa ke surga oleh amal pahala yang sudah kita kumpulkan masa di dunia. Nah, selama ini apakah bergantung pada Tuhan adalah salah satu kebutuhan kita, atau seperti tanggung jawab bagi kita, atau memang menjadi kebutuhan utama kita, didasari atau tidak kita sangat butuh Tuhan. Selama ini kita bergantung mutlakkah atau tidak? Kita selama ini melihat Diakah atau tidak? Fokus kita kepada Diakah atau tidak? Bila fokus kita kepada gereja, fokus kita kepada pendeta, fokus kita kepada berkat, sekali waktu secara otomatis lambat laun kita akan kecewa. Ketika kekecewaan itu datang pada kita, kita alami, maka kita mudah sekali terombang-ambing. Maka Alkitab selalu memberikan informasi, menegaskan, ayo pandanglah Yesus Kristus. Bahkan di ayat yang lain Alkitab berkata apa? Terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Sangat terkutuk. Jadi saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, Kristen itu bukan berbicara tentang agama, tetapi kekristenan itu berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, saya selalu mengajak saudara semuanya untuk menjaga iman kita. Ini hari-hari kalau kita melihat, merasakan, kita bisa diberikan karunia oleh Tuhan untuk merasakan bagaimana hari-hari belakangan ini adalah hari-hari masa-masa penampian. Ya, kita biarkan diri kita ditampi oleh Tuhan, tetapi jangan sampai kita ini tersisihkan. Mari kita bangun hubungan semakin hari semakin erat, akrab, melekat, intim dengan Tuhan Bapak Ibu. Agar kita selalu menjadi orang-orang yang benar-benar pilihan Tuhan. Ya, benar-benar pilihan Tuhan. Ini penting sekali dan kita tidak mudah terombang-ambing di dunia ini, tergiur dengan dunia ini. Karena dalam kitab Roma juga sudah dikatakan jangan sama kita dengan dunia ini. Kita harus berbeda dengan dunia ini. Memang Bapak Ibu, menjadi orang Kristen itu tidak gampang. Dikucilkan, dihina, dicaci maki, dicemooh. Bahkan ada ustadz-ustadz tertentu yang membaca hadis halal darah orang yang keluar dari agama Islam kecuali dia kembali ke agama Islam. Bila tidak, darahnya halal. Nah Bang Penny, tapi kan mereka tidak melakukan, sekalipun mereka tidak melakukan, tetapi itu tertulis di dalam ajaran teman-teman kita. Tertulis. Benar-benar tertulis. Dan Ustadz Abdul Somad malah meminta kepada anggota dewan, kalau bisa dibikinkan undang-undang orang yang keluar dari agama Islam. Lalu dibacakan hadis oleh Abdul Somad. Memang benar pada masa lalu juga, pada masa sahabat Bapak Ibu, ada orang yang murtad, itu diberikan waktu 3 hari. Apabila dalam waktu 3 hari tidak kembali, ya lebih baik orang tersebut dipancung, kalau bisa dipancung. Nah ini hukum
berbicara tentang hukum. Itu belum lagi berbicara tentang ditakut-takutin. Ya, diintimidasi. Dan Alkitab sudah mengajarkan kita, sudah memberitahukan kepada kita, nanti kamu akan dikucilkan, dihina, dicaci maki karena namaku. Bertahankah kamu atau tidak? Dan disitulah nantinya kita mempertaruhkan iman kita. Apakah kita dikalahkan dengan hal-hal duniawi, dengan ketakutan, rasa khawatir, rasa gelisah, atau iman kita yang mengalahkan itu semua? Bila iman kita yang mengalahkan itu semua, betapa bahagianya kita, betapa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Oke, Bapak Ibu, para pencinta channel Jalan Baget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim Masiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah. Ruah Kudus memberkati kita semuanya. Salam Murtadin.